Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damen Usaku yang mengangkat tema tentang niat dalam berhaji. Ada sebuah pertanyaan menarik sekali yang akan dijawab oleh Abi Amir. Dari Ibu Mira, saya ulangi lagi. Jadi beliau belum pernah haji tetapi berniat untuk menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Bagaimanakah penjelasannya? Ibu Mira, Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis. Anna rajulan qala, bahwa ketika itu ada seorang, dia pergi haji, lalu kemudian dia mengucapkan, di sampingnya ada Nabi, lalu dia mengatakan bahwa labbaika an syubruma. Nabi kaget, kok ini pergi haji atas nama Syubruma? Lalu kata Nabi, hal hajajt an nafsik? Hei, sini, kamu sudah haji enggak untuk diri kamu sendiri? Lama ya Rasulullah. La, belum. Hujja an nafsika summa hujja an Syubruma. Tahun ini kamu haji atas nama kamu sendiri, tahun depan datang lagi atas nama Syubruma. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu rahimakumullah, pertama bahwa orang yang mau menghajikan orang lain, dia harus sudah haji dulu untuk dirinya sendiri. Yang kedua, jangan dirapel. Langsung niat untuk dirinya dan untuk Syubruma. Enggak, tahun depannya balik lagi. Jadi tidak bisa dirapel. Karena haji ini ada tanggalnya, tanggal 9 wukuf. Jadi itu nggak bisa dua kali, nggak bisa. Kalau umroh mungkin masih bisa bolak-balik, tapi kalau haji harus tahun depannya lagi. Nah, kemudian Pak Ustadz, aku punya uang banyak, aku bisa nyuruh orang untuk menghajikan atas namaku, dan aku masih sehat biasa. Ajma'al ulama ala adami jawazil istinabah lil qadir. Semua ulama berijma tidak boleh orang yang sehat dia mewakilkan untuk dihajikan kepada orang lain. Tidak boleh. Wa innama yu'dharu, dibolehkan kepada siapa? Lil ajiz wal mayyit. Untuk orang yang sudah tidak mungkin pergi ke Mekah lagi. Karena memang sudah terlalu tua, terlalu parah sakitnya, nggak mungkin pergi haji, nggak mungkin pergi ke Mekah. Atau lil mayyit, atau bagi mayit. Itulah tentang masalah badal haji. Abi, kalau kita lihat urutan antrian haji ini kan sangat panjang sekali. Bahkan orang tua kita sudah meninggal pun ternyata bisa diturunkan ke anak. Lantas ini bagaimanakah? Orang tuanya mendapatkan ibadah haji atau anaknya atau seperti apa? Kalau yang melaksanakan ibadah haji anaknya, misalnya nih, orang tuanya sudah daftar, ya, tapi meninggal. Ya. Maka orang tua ini sudah sempurna niatnya, karena kata Nabi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia sudah berniat dan dia akan dapat pahala atas apa yang dia niatkan. Makanya Bu, jangan bakhil berniat. Ya. Langsung Bu, masukkan tabungan, langsung semampunya berniat. Jika meninggal dunia, sudah Allah kasih pahala yang sama. Nah, anaknya yang melaksanakan dapat pahala untuk dirinya karena dia berniat haji untuk dirinya. Karena dia mungkin dia belum pergi haji, maka ketika itu dia haji untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah haji, silahkan menghajikan untuk orang tuanya. Semoga Allah berkahi. Baik, Ustadz Kasif mungkin bisa menambahkan bagaimanakah pendapat Ustadz Kasif di saat ini banyak sekali biro-biro umroh dan haji yang menyelenggarakan apa yang disebut dengan badal haji. Ini adalah menjadi salah satu solusi untuk pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, di sini khilaf ya pendapat para ulama. Menghajikan orang tua kita lewat orang lain, karena atau menghajikan dengan anak kandung kita, karena kalau yang saya baca hadis-hadis kebanyakan yang nanya ke Rasulullah itu anak kandung, ya anak kandung. Ya Rasulullah SAW, abi syaikh kabir la yastawi ala rahilah. Kalau saya baca hadis-hadisnya tentang seorang anak kepada ayah ibunya. Adapun orang lain, Allahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung berpendapat anak kandungnya yang menghajikannya. Insyaallah begitu. Baik, selanjutnya Sasa silakan penanya selanjutnya. Penanya selanjutnya dengan Bapak siapa Pak? Saryono. Bapak Saryono ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati para kiai yang memberikan materi kepada kita semuanya, dan juga ya kepada Bapak Ibu jamaah yang insya Allah nanti Allah akan panggil untuk menunaikan ibadah haji. Amin, amin ya robbal alamin. Kiai, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Kasep Hair, yaitu bahwa haji itu adalah harapan semua muslim ingin menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun dikatakan bahwa walillahi alan nasi julbaiti manis tatoa ilahi sabila. Nah, tentunya yang sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian tentu tadi dikatakan bahwa menata niat untuk ibadah haji. Tentunya di sini adalah meluruskan niat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Amir Faisal. Terima kasih. Dan tentunya orang yang menunaikan ibadah haji adalah harapannya untuk mendapatkan haji yang mabrur. Pertanyaan saya, bagaimanakah untuk menggapai haji yang mabrur agar para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji ini benar-benar bisa meraih hal itu? Karena Rasulullah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada haji yang mabrur kecuali jannah atau surga kepadanya. Baik, Demikian, terima kasih Mbak Caca. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bisa dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam, silahkan Kiai. Baik, silakan Kiai. Baik, terima kasih Bapak yang bertanya, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertanyaan Yang pertama tadi intinya adalah bagaimana dengan masalah kemampuan. Nah, ini makna dari ya, kemampuan. masalah kemampuan. Manis tata'a ilaihi sabila itu oleh ulama dikatakan ketika mampu dari sisi materi, mampu dari sisi kesehatan, mampu dari sisi keamanan. Badannya sehat, uangnya ada, kemudian diplomasi kita dengan Saudi berjalan, tidak ada masalah, maka itu disebut dengan mampu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana untuk mendapatkan haji yang mabrur. Supaya Bapak, Ibu dan para pemirsa menarik, ada sebuah pertanyaan ketika orang mendengar hadis sahih al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali sorga. Ada murid tanya sama gurunya, kalau pulang haji itu yang paling bagus bagaimana? Maka gurunya mengatakan mati. Ibu mau berangkat tahun besok tapi pulang mati. Beruntung ibu. Kenapa? Kalau tidak mati berarti kita nambah lagi. Maka jaminannya sorganya hilang lagi. Karena kita melakukan lagi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan al-hajjul mabrur ma'lam yukhalid bihi ma'thamun. Orang yang hajinya mabrur itu selama pekerjaannya itu tidak tercampur dengan dosa. Berangkat haji itu susah, berat, tetapi mempertahankan sudah tidak bercampur baur dengan kesalahan itu lebih berat lagi, Ibu. Itu mengapa saya selalu mengajarkan kalau manasik haji dan lain sebagainya pada walimatut taudhi', kalau bawa uang 50 juta, bawalah sabar 100 juta. Harus lebih banyak. Kenapa? Di sini tidak bermasalah, di sana itu menjadi sumber. Bapak di sini biasa-biasa saja, kalau suami ibu bantuin tetangganya biasa aja. Di sana cuma ngiketin koper aja Bu, 3 hari nggak nyaut, 3 hari nggak akur. Kadang-kadang cuma terinjak saja, orang jadi marahnya luar biasa. Jangan marah, ini kita lagi haji, nggak apa-apa. 12 kali nih haji, rusak 1 masih ada 11.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata ma'tham itu yang bermakna isim, berdosa itu juga sebabnya banyak. Salah satunya mengapa itu kita perlu memiliki sifat sabar itu tadi. Nah Kiai, kalau kita analogikan bahwa ketika manusia bertemu dengan bulan suci Ramadan, selepas bulan suci Ramadan kita merasa bersih. Tetapi manusia akan selalu menghadapi fitnah-fitnah dan ujian-ujian yang akan mempertemukan dia kembali pada Ramadan yang akan datang. Demikian juga dengan haji. Lantas bagaimanakah kita tetap menjaga kualitas kualitas haji kita tadi, bahwa haji mabrur? Belum tentu kita nanti tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya zina atau maksiat dan sebagainya, Kiai. Amalan apa yang mampu menjaganya, Kiai? Subhanallah, ini pertanyaan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tentunya semua harus kita pahami, ibadah itu kalau kita sholat, dosa kita itu jatuh bersamaan air wudhu. Ketika kita ruku, kita sujud, dosa kita rontok. Ketika kita sholat Jumat ke Jumat, penghapus dosa. Dari satu haji ke haji, penghapus dosa. Tetapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengartikannya itu, habis korupsi dia pergi haji. Pulangkan hajinya mabrur, maka masuk surga. Ini bahaya ini. Ya. Halo, yang mau niat gitu jangan jadi nih, mesti perbaiki dulu niatnya nih. Hajinya biaya korupsi juga. Iya. Ada orang korupsi tapi bangun masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu suci, Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali yang bersih dan yang thayyib. Nah, bagaimana kita mempertahankannya? Cara kiat mempertahankannya bahwa kita selalu menghidupkan apa yang kita lakukan. Kalau kita berpuasa, bagaimana Ramadan kemarin itu supaya, maka kita sering berpuasa Senin Kamis, sering puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian malam jangan ditinggalkan sholat witir. Itu maknanya menerjemahkan Ramadan dalam keseharian. Kalau kita melakukan ibadah haji, bagaimana mempertahankannya? Sering-sering tadi Ustadz Amir bilang bawahannya putih biar ingat sama kain ihram, biar ingat dengan kain kafan. Ibu sekalian, kalau lagi sholat mukenanya warnanya apa? Apa bedanya dengan yang membungkus ibu ketika nanti di hadapan Allah ketika dikubur? Maka ketika kita mengingat itu semeru, potensi yang ada di dalam ibadah itu, maka itu yang bisa menjaga ibadah kita. Ibu, orang tawaf itu dari titik Hajar Aswad berputar, dia kembali lagi, dia putar kembali lagi, dia putar, dia kembali lagi, maka sesungguhnya dia sadar, kemana saja kamu akan pergi, kau akan kembali kepada yang asal. Jadi bagaimana, betapapun bagaimana, jangan lupa membersihkan diri, taubat itu yang terpenting. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih dan kita akan lanjutkan tema bahasan yang sangat menarik ini. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.